Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI dibentuk pertama kali pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang Koiso. Ketua BPUPKI saat itu adalah Raji Manwedyo-Diningrat. Sementara wakilnya ada dua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibang Ngasai. BPUPKI juga memiliki nama lain, yaitu Dokuritsu Jonbi Chosakai, yang dikenal sebagai organisasi bentukan pemerintah Jepang yang memiliki tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pembentukan organisasi ini begitu syarat dengan muatan politis, sebab ditujukan untuk meraih dukungan dari bangsa Indonesia kepada Jepang. Tujuan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI yang utama adalah agar bisa mendapatkan bala pasukan dari rakyat Indonesia dan juga untuk membantu Jepang memenangkan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, organisasi BPUPKI ini kemudian memiliki total anggota sebanyak 62 orang. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya. Hal pertama yang mana dalam sidang pertama ini BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. BPUPKI mengadakan 2 kali pertemuan. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang mana membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Dalam sesi tersebut, terdapat gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Untuk melanjutkan persidangan yang belum selesai, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini akan bertanding pada masa reses, yaitu 2 Juni hingga 9 Juni 1945. Pada masa reses ini terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok pembela syariat Islam, yang mana akhirnya rumusan dasar negara Indonesia ini disepakati. Lalu hasil kesepakatan itu disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945 saat menghadapi penjajahan Jepang, Soekarno menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan juga proses perumusan Pancasila ini dilakukan melalui badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah dan diwarnai oleh pahitnya perjalanan perjuangan kemerdekaan. Jadi kemudian setelah kemerdekaan Indonesia ini diakui oleh Belanda, Pancasila kemudian dikukuhkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang MPR pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang mana sebagai dasar negara, Pancasila ini merupakan ideologi yang dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia, baik secara individual maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga sejak saat itu Pancasila juga menjadi ideologi resmi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pancasila ini menjadi landasan bagi pembangunan negara dan didoktrinkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pancasila juga diakui oleh berbagai lembaga internasional dan negara-negara lain sebagai ideologi yang bernilai universal. Namun dalam prakteknya kadang hingga kini implementasi Pancasila sebagai ideologi negara ini tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik di dalam masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat implementasi Pancasila ini sebagai dasar negara dan juga ideologi negara melalui kebijakan, program, dan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat.